Senja bayangan wajahmu meraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Untuk cerita kali ini, aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Lemah Kuburan part ke-7. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi menjelang, Kadus Barjo terbangun dari tidurnya. Ia langsung memijat kepalanya yang pening, bersama dengan ingatan hangat tentang nenek tua yang semalam menghantuinya. Apa aku cuma mimpi yo? Batin Kadus Barjo yang menjadi bingung membedakan keadaan. Tak lama kemudian, terdengar salam dari luar. Assalamualaikum. Suara itu adalah istrinya yang baru saja datang, yang mana seketika itu membuatnya menjadi ingat kalau kemarin sore istrinya sempat pamit untuk menginap di tempat saudaranya di luar kampung karena ada acara hajatan. Wah, apa semalam yang ada di atas rajang ini memang dedemit yo? Batin Kadus Barjo yang langsung beranjak keluar dari kamarnya. Sang istri memandanginya dengan heran, alisnya mengkerut seraya berkata, "Sampean itu habis ngapain toh? Kok bajunya kotor semua begitu?" Tanya sang istri yang melihat baju Kadus Barjo yang berwarna putih itu penuh dengan lumpur yang mengering. Kadus Barjo tampak bingung menyadari itu. Ia yang setelah itu hendak merangkai kata-kata untuk menanggapi mendadak dibuat urung oleh kedatangan Pak Carik Sukmo yang tiba-tiba tergopoh masuk ke dalam rumahnya. Tetangga sebelah rumahnya itu tampak panik mengabarkan sesuatu yang ia temukan di teras rumahnya. "Aku sepertinya udah ikut terseret, Kang," ucap Pak Sukmo yang setelah itu mengajak Kadus Barjo untuk keluar dan melihat sesuatu yang ia temukan pagi ini. Apalagi kalau bukan ceceran tanah yang berbau minyak mayat itu. Melihatnya, Kadus Barjo hanya menghela nafas dan segera menyuruh Pak Sukmo untuk mengepel lantai teras rumahnya dengan air kelapa hijau. "Wes, itu dibersihkan air, terus dipel dengan air kelapa hijau. Sudah saatnya sampean ikut saya ke Pak Lurah," kata Kadus Barjo kepada Pak Sukmo. Entah kapan tanah kuburan itu disebar. Yang jelas asumsinya kemungkinan itu dilakukan selepas pukul 2 dini hari. Mengingat sebelum itu Kadus Barjo dan Pak Sukmo dan istrinya sempat mengobrol hingga kemunculan sosok nenek tua yang akhirnya memboyarkan pembicaraan mereka di teras rumah Pak Sukmo itu. "Seumur hidup baru semalam aku melihat demit, Mbak Yu," ucap istri Pak Sukmo kepada istri Kadus Barjo dalam obrolan teras pagi itu, yang mau tak mau berlanjut dengan kilasan cerita tentang perwujudan sosok nenek tua yang terlihat semalam. Pembicaraan pagi itu menjadi cukup serius dan berakhir dengan konklusi bahwa kemungkinan yang sekarang diincar bertambah satu lagi, yaitu Pak Sukmo dan keluarganya. Pagi pun berganti siang. Orang-orang penting dari kubu Lurah Pawiro kini kembali berkumpul. Mbah Gotro, Pak Karim, Pak Warso, Mbah Suyuti, para kadus-kadus dan Pak Sukmo kini tampak duduk bersama di ruangan utama. Hampir semua orang yang ada di situ datang dengan membawa keresahan yang sama, yaitu tentang ceceran tanah kuburan yang kini kembali mereka temukan di depan rumahnya. Gangguan yang mereka alami juga cukup beragam, dari penyakit yang tiba-tiba datang, suasana rumah yang menjadi tidak baik, dan juga teror lelembut yang berpurwa-rupa. Pak Karim contohnya, ayah dari Kang Kuriman itu, terlihat menyengat lengan bajunya dan memperlihatkan ruam lebam yang muncul di lengannya, hampir persis seperti apa yang terjadi kepada anak Kang Saleh tempo hari. "Aku itu semalam ketindihan, mimpi dinaiki oleh hantu wewe yang tingginya itu 2 meter. Terus bangun-bangun wes kaya ngene iki," kata Pak Karim yang kini juga membuka kancing kemejanya dan memperlihatkan sebagian dadanya yang ternyata juga penuh dengan ruam lebam itu. Yang terjadi kepada Mbah Gotro juga tidak kalah aneh. Ia mulai menyadari dan mengaku selama ini kalau sedang berada di rumah rasanya hanya ingin marah-marah saja. Puncaknya adalah tadi pagi ketika ia memarahi dan menalak cerai istrinya.
hanya gara-gara tak sengaja mematahkan pipa tembakau cangklong miliknya. "Wes embuh, setan belang apa yang mampir di pikiranku? Untung saja saya langsung sadar setelah ditampar oleh istri. Lagian sangat tidak lucu kalau kakek nenek seperti aku ini tiba-tiba bercerai ya toh," kata Mbah Gotro yang tak acap langsung mengundang tawa kepada semua orang. Pak Sukmo segera menyela di tengah tawa, menceritakan keluhannya atas kejadian semalam bersama Kadus Barjo. "Aku sekarang sepertinya wes ikut terseret Kang Mas," kata Pak Sukmo kepada Pak Lurah dengan wajahnya yang terlihat paling masam di antara semua orang yang berada di situ. "Sebenarnya, sampean tidak perlu kaget, Kang. Sampean harus ingat dengan kejadian dahulu," jawab Pak Lurah sambil mengingatkan tentang kejadian yang mungkin menjadi alasan kuat bagi Wiryo untuk menyeret Pak Sukmo dalam lingkaran permusuhan ini. Kejadian itu sudah terlalu lama, bahkan mungkin Pak Sukmo sendiri sudah melupakannya. Sekitar 10-15 tahun yang lalu, Pak Sukmo kalap dan menghajar Juragan Wiryo di tengah pasar hewan. Kala itu, Wiryo yang belum menjadi juragan tertangkap basah tengah menggeret sapi milik Pak Sukmo yang sudah 3 hari hilang. Saat itu Wiryo muda sudah ampun-ampun dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu perihal sapi yang dibawanya. Ia hanya disuruh oleh temannya untuk menjualkannya saja. Namun Pak Sukmo yang sudah gelap tetap saja menghajarnya. Atas kejadian itu, Wiryo sempat ditahan selama 1 bulan. Sampai akhirnya Wiryo pun dibebaskan setelah pencuri yang sebenarnya yaitu temannya tertangkap dan bersaksi bahwa Wiryo memang tidak tahu apa-apa. "Wah, apa karena itu yo?" ucap Pak Sukmo seraya menganggukkan kepala, yang mana langsung ditimpal oleh Kang Saleh. "Bisa jadi Pak Carek, saya kan yang mendampingi istri Wiryo kala itu, bolak-balik ke kantor polisi, dan menurutku saat itu Wiryo memang tidak tahu apa-apa. Yang sebagai orang yang pernah dekat cukup hafal dengan wataknya, Wiryo itu sama sekali tidak mempunyai mental." Untuk Pak Sukmo pun mengusap wajahnya dan berpikir, kenapa baru sekarang ia terseret? Ketika pemilihan tinggal beberapa hari lagi, kenapa tidak dari awal saja? Kalau memang dendam itu menjadikannya masuk dalam daftar musuhnya, kenapa kok tidak dari kemarin-kemarin yo? Ucap Pak Sukmo, yang mana belum sempat orang-orang menanggapinya. Pembicaraan itu pun terjeda oleh Mbak Sari yang keluar dan meminta ayahnya untuk memeriksa keadaan Mas Angga. "Itu Mas Angga kok tambah aneh yo Pak. Dari semalam tidak mau bicara. Aku tawari makan juga, cuma diem wae. Padahal dari pagi perutnya belum kemasukan apa-apa itu," ucap Mbak Sari kepada Pak Lurah, yang tak lama setelah itu langsung beranjak masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Mas Angga yang tubuhnya setengah merebah di atas ranjang, melamun dan menatap kosong tak memperdulikan si kecil Dito yang berada di sebelahnya. "Gah, Angga," panggil Pak Lurah sambil mendekat. Mas Angga tak bergeming atas panggilan dari mertuanya itu dan masih terlihat larut dalam tatapan kosongnya. "Ya dari tadi memang seperti itu terus Pak," ucap Mbak Sari yang kini ikut mendekat. "Gah, Angga," panggil Pak Lurah sekali lagi sambil memegang bahu menantunya itu. Namun sama seperti tadi, Mas Angga tetap terdiam, dan dengan konyolnya dia kini malah merebah begitu saja dan memejamkan matanya. "Wah, dak beres kalau iki," tukas Pak Lurah yang segera keluar dan kembali lagi bersama orang-orang di ruang utama. "Bagaimana Angga?" tanya Mbah Gotro setelah Pak Lurah kembali duduk. "Aneh Mbah, ini jelas dak beres ini," jawab Pak Lurah menggelengkan kepalanya. "Azimat yang diberikan oleh Pak Dinya Mbok Tun sepertinya ndak begitu membantu yo," kata Mbah Gotro setelah itu, yang mana segera ditanggapi oleh Mbah Suyuti. Mbah Suyuti berkata, bisa jadi anggapan Mbah Gotro perihal azimat itu memang benar, karena kemarin Mbah Untung juga sempat berbicara kepadanya ketika mereka berdua berada di dalam kamar. Mbah Untung berkata kepada Mbah Suyuti tentang sosok Pak Cokro, dukun yang berada di belakang Juragan Wiryo itu, yang mana orang itu menurutnya adalah salah satu dukun yang cukup kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengimbanginya adalah Mbah Untung sendiri.
Lantas, kita ini harus bagaimana? Tanggap Mbah Gotro lagi. Yang mana untuk kali ini kita hanya bisa menahan, Kang, agar tidak terlalu parah sampai nanti Mbah Untung kemari, jawab Mbah Suyuti sambil menjelaskan apa yang kemarin Mbah Untung amanatkan kepadanya, yaitu perihal ritual membersihan yang akan ia laksanakan besok hari. Kenapa kok ndak sekarang wae toh, Mbah? Tanya Pak Sukmo yang baru saja masuk dalam lingkaran ini. Ndak bisa sekarang, Pak Care. Aku harus puasa dulu sehari, sesuai dengan arahan dari Mbah Untung itu, jawab Mbah Suyuti atas pertanyaan Pak Sukmo. Tapi sampeyan wis benar-benar yakin bisa melakukan itu toh, Kang? Tanya Mbah Gotro kini kepada Mbah Suyuti. Insya Allah yakin, Kang. Pokoknya harus yakin, jawab Mbah Suyuti tegas. Pembicaraan pun terus berlanjut. Dan tiba pada saat Pak Lurah teringat akan sesuatu yang sedari tadi hampir lupa ia ceritakan, yaitu tentang dia yang semalam sempat memergoki si pencecer tanah kuburan itu, sempat mengejarnya dan melempar orang itu dengan golok. Kismo lagi yo, Kang? Tanya Kadus Barjo menanggapi cerita itu. Bukan Kang, tubuh iki kecil kurus ngono. Kalau Kismo kan aku hafal toh. Tapi kalau iki aku bener-bener ndak kenal siapa orangnya. Tak sempat juga melihat wajahnya, jawab Pak Lurah yang setelah itu pun bangkit dari tempat duduknya dan mengambil golok yang semalam sempat ia lemparkan ke orang itu. Ini loh, tadi malam aku sempat lempar dan sepertinya mengenai punggungnya, kata Pak Lurah yang menarik golok itu dari sarungnya dan memperlihatkan bercak darah yang masih tertinggal di bilahnya. Wah, sayangnya ndak tertangkap yo, tanggap semua orang. Wah, kalau tertangkap bisa menjadi bukti. Tapi larinya sangat kencang sepertinya anak muda itu. Pada akhirnya yo, aku menemukan kantong plastik yang berisi tanah kuburan itu di depan rumah, yang sepertinya memang tak sempat terbawa karena saya sudah terlanjur jengkel. Yo, aku kencingi toh tanah kuburan kui, ungkap Pak Lurah yang membuat semua terbelalak heran. Loh, lah tapi sampean saiki ndak apa-apa toh Mas Lurah? Tanya Mbah Gotro saat itu. Ndak apa-apa kok Mbah, sepertinya ndak apa-apa. Semoga saja ya ndak apa-apa, jawab Pak Lurah yang seakan-akan mendadak menjadi agak ragu dan mulai sedikit takut setelah mendapat pertanyaan itu. Menit pun berganti seiring dengan obrolan yang terdengar semakin pakem menyoal tentang tanah kuburan itu tanpa mereka sadari akan segera menyusul suatu kejadian tak wajar dan di luar nalar yang akan mereka saksikan siang itu. Semua berawal dari kedatangan Mbok Tun siang itu di rumah Pak Lurah dengan rupanya yang lelah dan gelisah. Seharusnya ia tiba di sini pagi hari seperti biasanya. Namun tampaknya untuk hari ini sepertinya ada sesuatu yang menahannya sehingga membuatnya baru bisa datang sesiang ini. Ya Allah, ngapunten Pak Lurah, kulo nembe dateng, ucap Mbok Tun kepada Pak Lurah setelah ia masuk. Wes dak popo Mbok, memangnya ada apa toh? Kata Pak Lurah mempertanyakan. Dak apa-apa kok Pak Lurah, cuma suamiku itu loh yang lagi masuk angin. Dan karena semua anak-anak sedang ke sawah, jadi tadi aku terpaksa menunggu dulu sampai mereka pulang, jawab Mbok Tun. Mendengar jawaban itu seketika membuat dahi semua orang mengernyit. Pikiran mereka masing-masing secara spontan tertuju pada hal ganjil yang belakangan ini terjadi. Jangan-jangan karena itulah yang mungkin ada pada batin mereka semua saat ini. Terus, Lek Trimo bagaimana sekarang? Tanggap Lurah Pawiro kembali. Ya seperti itu, tapi yo ndak apa-apa kok. Karena sekarang sudah ada anak-anak yang menunggu dan menemaninya, tukas Mbok Tun. Jawaban tidak apa-apa dari Mbok Tun tentu tak serta-merta bisa mengalihkan pikiran mereka semua untuk tidak menjurus kepada hal itu. Namun, karena masih banyaknya pekerjaan yang harus Mbok Tun selesaikan saat itu, mereka pun tidak bisa menanggapi dan membicarakannya lebih jauh. Maaf, aku ke belakang dulu ya, kata Mbok Tun yang pamit dan hendak melakukan pekerjaannya.
Semua orang di ruangan itu sebenarnya sama-sama menyadari ada yang aneh dan tak biasa pada Mbok Tun. Ia terlihat gelisah, tertekan dan tak nyaman, seakan ada sesuatu yang ia coba untuk disembunyikan. Mbok Tun segera menuju dapur, menemui Bu Sundari yang tengah sibuk mengolah masakan. Ia melempar senyum tanggung kepada istri majikannya itu. Dan seraya menunduk, Mbok Tun juga meminta maaf, baru saja datang karena suaminya yang mendadak sakit. Walah, sudah saya duga Mbok, pasti ada sesuatu toh. Ya wes dak apa-apa, saiki tangkap ayam wae di kandang belakang buat masakan nanti malam, kata Bu Lurah Sundari. Nggih, jawab Mbok Tun yang langsung berjalan ke belakang untuk mengambil ayam di dalam kandang. Singkat cerita, menit demi menit berlalu. Suara kiak ayam beberapa kali terdengar, namun sudah hampir 30 menit. Mbok Tun tak juga kembali ke dapur. Bu Sundari yang berkali-kali memanggilnya dari jendela dapur merasa heran karena panggilannya tak direspon oleh Mbok Tun. Kenapa sih Mbok Tun iki? Kata Bu Sundari yang sekali lagi kembali memanggilnya. Yang mana untuk kali ini akhirnya Mbok Tun menanggapi. Tapi apa yang keluar dari mulut Mbok Tun dalam menjawab panggilan Bu Sundari terasa sangat aneh. Mati, 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 teriak Mbok Tun dari dalam ruangan berisi kandang itu beriringan dengan suara rotak kiak ayam yang berkelabakan. Astagfirullah, sentak Bu Sundari yang mengamati dari balik jendela. Ia yang menyadari ketidakberesan itu langsung berlari menuju ruangan utama dan mencoba memberitahukan hal itu kepada suami dan orang-orang yang tengah duduk berbincang. Mbok Tun nih, Mbok Tun, kenapa iku Mbok Tun? Kata Bu Sundari gugup terbata karena tak bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Loh, anu apa toh Bu? Jawab Pak Lurah yang tanpa dijawab, ia langsung diseret begitu saja menuju ruang belakang oleh sang istri. Semua orang berada di ruangan itu pun turut bangkit dan mengikuti. Anu apa toh Bu? Tanya Pak Lurah sekali lagi. Setelah beberapa tapak ia dan semua orang keluar dari pintu belakang. Mbok Tun, di dalam, sudah dari tadi tak keluar. Tanggap Bu Sundari membisik seraya berjalan menuju ruang kandang itu. Suasana sekilas tampak biasa saja, hingga akhirnya ketika Pak Lurah, Bu Sundari dan semua orang sampai di bibir pintu, terdengarlah di situ samar isak tangis dari dalam ruang kandang. Lah, kenapa iku? Kata Pak Lurah yang tersentak dan langsung masuk begitu saja ke dalam kandang. Dan terlihatlah pemandangan yang mengerikan di salah satu sudut. Ya, itu adalah Mbok Tun yang sekarang terlihat menangis sambil duduk memeluk lutut dengan darah merah yang melumuri hampir seluruh wajahnya. Tampak juga di situ ayam-ayam yang bergelimpangan. Ada yang sudah tak bergerak dan ada juga beberapa yang masih menggelijang. Mbok, Mbok, ucap Pak Lurah dengan sedikit terbata. Yang tak lama setelah itu, Mbok Tun pun menjawabnya dengan tangisnya. Maafkan aku yo Pak, maafkan yo Pak, aku benar-benar tidak tahu, kata Mbok Tun sambil menangis dan terisak. Mereka semua tidak tahu pasti apa yang terjadi. Begitu juga dengan Mbok Tun yang menurut pengakuannya, pandangannya mendadak gelap ketika setapak langkah masuk ke kandang dan kembali terbangun berlumur darah di antara ayam-ayam yang mati. Menurut Mbah Suyuti, diduga kuat Mbok Tun dirasuki oleh sesuatu yang membantai dan mengisap darah semua ayam yang berada di kandang. Entah apapun itu, yang jelas semua semakin aneh dan tidak masuk akal saja. Mbok Tun segera dibawa pulang ke rumahnya. Beberapa saat setelah ia ditenangkan dan membersihkan diri, semua orang hanya bisa ternganga menggelengkan kepala dengan kejadian-kejadian yang janggal yang semakin keterlaluan ini. Nanti malam kita secukupnya saja, tidak usah sampai larut. Malam ini jaga rumah kita masing-masing dulu, pinta Pak Lurah kepada orang-orang agar malam ini mereka tidak berkumpul hingga larut. Singkat cerita, azan asar pun terdengar berkumandang bersamaan dengan orang-orang di rumah Pak Lurah yang mulai beranjak pulang. Semua wajah-wajahnya tampak tegang waspada, memendam rasa khawatir yang semakin terbalut oleh amarah. Seandainya tidak ada hukum, wes aku klewang tengguk wiryoiku,
kata Pak Lurah kepada Bu Sundari beberapa saat setelah semua orang pulang. "Gus, jangan begitu, sabar saja. Semua pasti ada jalannya, Pak," jawab Bu Sundari. Hingga malam pun tiba. Semua orang kembali berkumpul di rumah Pak Lurah seperti biasanya. Dan sesuai apa yang diarahkan tadi sore, acara basa-basi itu tak berlangsung sampai larut. Mbah Gotro yang tiba-tiba mempunyai strategi menyuruh semua warga pendukung Lurah Pawiro agar melapor atau kalau bisa menangkap jika malam ini melihat gerak-gerik mencurigakan dari pendukung Juragan Wiryo. "Ini sudah semakin panas. Kalian semua tahu kan, mereka sudah menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Pokoknya, sekarang kalian semua pulang, jaga rumah masing-masing. Dan kalau melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari pendukung sana, segeralah lapor Pak Kadus, atau kalau berani tangkap saja dulu," kata Mbah Gotro seraya memberikan sebungkus rokok kepada semua orang yang satu persatu mulai beranjak pulang dari rumah Pak Lurah itu. Kadus-kadus dan tokoh juga beranjak tak lama setelah itu, kecuali Mbah Gotro yang terlihat kembali duduk bersama Pak Lurah, karena Mbah Rumi, istri Mbah Gotro, masih asyik mengobrol dengan Bu Sundari di ruang belakang. "Maaf sebelumnya, Mbah. Apa jenengan itu tidak sayang dengan uangnya? Karena kalau saya lihat, jenengan itu sudah keluar banyak uang loh untuk hajat ini," kata Pak Lurah secara empat mata kepada Mbah Gotro, yang segera dijawab dengan sedikit tertawa. "Heleh, harta itu tidak dibawa mati, Mas Lurah. Ibaratnya mending tak bakar habis di dunia. Kalau itu untuk hal yang manfaat, wes lah, jangan merasa tidak enak. Aku iki betul-betul ikhlas," jawab Mbah Gotro dengan gaya khasnya. Tak lama setelah itu, istri Mbah Gotro pun keluar bersama Bu Sundari. Dengan wajahnya yang terlihat resah, orang yang kerap disapa Mbah Rumi itu tampak meragu saat mengajak Mbah Gotro untuk pulang. "Apakah kita akan pulang, Pak?" kata Mbah Rumi kepada Mbah Gotro. "Yo pulang toh Bune, masa mau tidur di sini?" tanggap Mbah Gotro yang setelah itu balik bertanya. "Lah emang ngopo? Takut toh?" "Pasti karena cerita dari Bu Lurah toh," timpal Mbah Gotro. Mbah Rumi hanya tersenyum karena memang benar kalau ia baru saja mendengar cerita-cerita dari Bu Sundari. "Ya wis, menginap di sini wae, banyak kamar kosong kok," sela Bu Sundari saat itu. Mbah Gotro hanya menghela nafas panjang seraya menatap ke arah Pak Lurah yang tak lama setelah itu juga mengatakan hal yang sama. "Mbok iyo toh, jarang-jarang. Lagian jenengan kan di rumahnya hanya berdua saja toh," kata Pak Lurah mempertebal tawaran itu. "Alah, ndak, tidur di rumah wae ndak apa-apa," kata Mbah Gotro yang merasa istrinya sedikit terlalu berlebihan. "Wes, kalau masih takut, kita duduk-duduk dulu saja di sini sampai rasa takutmu itu hilang, ndak apa-apa toh," kata Mbah Gotro. Tak lama setelah itu, Mbak Sari, anak Pak Lurah, turut keluar sambil menggendong si Dito kecil yang kebetulan terbangun. Mereka pun kini duduk bersama dan kembali berbasa-basi. Beruntung dengan adanya cucu Pak Lurah yang sedikit mengalihkan suasana, perbincangan sejenak mulai berubah riang. Namun sayangnya itu tak bertahan lama ketika tiba-tiba Dito mengacungkan jarinya mengarah ke sudut jendela. Baba. Ucap Dito dengan logat cadelnya menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Suasana riang seketika menjadi agak senyap. Semua mata segera tertuju ke arah di mana Dito menunjuknya. "Kenapa toh, Dek?" kata Bu Sundari kepada sang cucu yang kebetulan berada dalam pangkuannya. Sebagai balita, Dito tentu tak cakap untuk menanggapi dan masih saja menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah yang sama. Baba. Hingga bau pun tercium tiba-tiba, menusuk tajam di penciuman mereka masing-masing. Baunya seperti bangkai, sangat menyengat dan tidak sewajarnya. Hingga bersamaan dengan itu, keganjilan pun bertambah oleh suara tangis seorang wanita yang kini terdengar dari depan rumah Pak Lurah. Seketika semua terpaku saling pandang. Begitu juga dengan tengkuk mereka yang tentu serentak bergidik. "Woi!" sentak Pak Lurah tiba-tiba.
yang mana kini suara tangis itu malah menjadi terdengar semakin jelas, seakan mulai merangsek masuk ke dalam ruang tamu di mana mereka berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Mbah Rumi membisik dan berulang-ulang. Hingga lagi-lagi, si kecil Dito lah yang menjadi jawabannya ketika cucu Pak Lurah itu menuju ke arah atas langit-langit. Baba. Ucap Dito seperti tadi seraya menunjuk dengan jemari kecilnya. Dan tanpa aba, secara spontan, semua orang pun langsung mengarahkan kepalanya, mendongak ke atas. Dan apa yang mereka lihat kini adalah pemandangan yang tentu tidak pernah mereka sangka dan inginkan. Sesosok wujud menempel menggelantung di atas langit-langit ruangan itu. Rambutnya menjuntai ke bawah, namun tak sampai menutupi wajahnya. Dan dari sosok itulah pastinya suara tangis itu berasal. Entah apa yang menjadi maksudnya. Yang jelas, mereka semua sekarang sama-sama sedang berada di dalam puncak ketakutannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Pak Lurah dengan keluh menyeret kata-katanya, bersamaan dengan pandang matanya yang sepertinya sulit berpaling ke arah lain. Entah berapa lama sosok itu bertahan. Yang jelas, pada akhirnya, wujud mengerikan itu pun menghilang naik menembus langit-langit ruang tamu itu sambil berkata, "Tunggu saja kalian semua." Kata sosok itu serak membisik sebelum menghilang. Suasana pun perlahan mulai tenang. Begitu juga dengan tangis dan bau bangkai yang seketika mendadak hilang. Mereka yang masih berada di tempat yang sama kini hanya bisa menunduk dan tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di rumah Pak Lurah, samar azan subuh yang berkumandang akhirnya benar-benar membangunkan mereka yang sebenarnya tidak begitu lelap itu. Karena setelah kejadian semalam, ternyata tak ada satu orang pun yang bisa terlelap dengan tenang. Terhitung mungkin sudah sekitar 4-5 jam. Mereka hanya tidur-tidur ayam saja, sambil dibayangi rasa takut yang membuat mereka menjadi sedikit terlelap dan lebih banyak terjaga. Bahkan Pak Lurah, Bu Sundari, Mbak Sari, Mbah Gotro, dan Mbah Rumi sejak semalam tak beranjak dan masih berada di ruang tamu. Ruangan yang sama di mana semalam mereka melihat sosok wanita menggelantung di langit-langitnya. Posisi mereka saling berdekatan, menguncup dalam ketakutan, sampai akhirnya rengek sekecil Dito sedikit mengaburkan suasana yang tidak nyaman itu. "Aku tak pulang dulu yo," ucap Mbah Gotro dengan wajah lelahnya. "Oh, nggih Mbah, nggih," jawab Pak Lurah dengan sedikit gagap. Mbah Gotro pun pulang bersama Mbah Rumi istrinya. Dengan langkah yang terlihat mangu-mangu, pasangan lansia itu menapak keluar dari pintu rumah Pak Lurah dan berjalan menuju arah pulang. Pak Lurah yang tak mau terlalu terlarut pun mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Seraya meraih cucunya untuk ia gendong, Pak Lurah pun menyuruh Mbak Sari dan Bu Sundari agar segera berkegiatan seperti biasanya. "Wes kono, kalian rebus-rebus air atau cuci-cuci piring. Biarkan Dito sama aku dulu," kata Pak Lurah kepada anak dan istrinya itu. Singkat cerita, matahari pun mulai terbit. Terlihat Pak Lurah yang kini berdiri di teras. Masih sambil menggendong sang cucu, ia menyapa para warga yang berlalu lalang di depan rumahnya. "Pagi Pak Lurah," ucap para warga yang hendak berangkat ke ladang dan melewati depan rumahnya itu. Pak Lurah menatap Mas Angga dengan heran. Seraya berbalik badan, ia pun bertanya kepada menantunya itu, yang langkah kakinya terlihat berat menyeret. "Loh, kenapa kamu?" tanya Pak Lurah kepada menantunya itu, yang tak lama kemudian dijawab oleh Mas Angga setelah ia sampai di teras. "Ndak tahu iki Pak, bangun-bangun kok rasanya berat yo, dan sakit semua badanku," jawab Mas Angga sembari memegangi tengkuknya sendiri. "Tapi ini beneran kamu toh?" kata Pak Lurah tiba-tiba sambil memegang pundak menantunya itu. Mas Angga tampak sedikit terkejut dan segera menanggapi mertuanya itu dengan agak gugup. "Lah, memangnya gimana toh Pak?" tanya Mas Angga dengan wajah bingung. "Sudah sehari kamu itu seperti orang linglung, tidak mau makan, tidak mau bicara," jawab Pak Lurah yang membuat Mas Angga semakin bingung dan tak paham. "Loh, kok sehari? Wong aku iki melihat makhluk itu baru tadi malam kok,"
batin Mas Angga yang merasa ia hanya pingsan semalam dan terbangun di pagi ini. Tapi faktanya sebenarnya adalah kejadian itu dialami Mas Angga bukan semalam, namun kemarin malam. Obrolan pun menjadi sedikit rancu, sampai akhirnya Pak Lurah pun meluruskannya dengan sebuah pertanyaan. "Apa kamu itu ingat? Kapan kamu melihat itu?" tanya Pak Lurah. "Ya tadi malam toh Pak," jawab Mas Angga yang tentu langsung disanggah oleh Pak Lurah. "Oh pantes, semalam aku tanya diam wae," kata Pak Lurah yang setelah itu menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi kemarin malam, bukan tadi malam seperti yang Mas Angga sadari dan rasakan. Entah apa yang terjadi kepadanya. Yang jelas, kelinglungan Mas Angga sehari kemarin sepertinya tidak pernah disadari. Wes, onggoh, sebaiknya sekarang kamu sarapan dulu ae. Nanti siang tak ajak ke tempat Mbah Untung lagi, ucap Pak Lurah yang hendak menyudahi obrolan itu. Namun, baru saja mulut Pak Lurah berhenti bicara. Tanpa terkira dan disangka, terdengar suara salam dari arah depan rumahnya. "Assalamualaikum." Ucapan salam itu terdengar. Terlihat seseorang pria tua melempar senyum ke arah Pak Lurah dan Mas Angga yang masih berdiri di depan teras. Ia adalah orang yang baru saja disebut namanya beberapa detik lalu. Iya, orang itu adalah Mbah Untung, yang kedatangannya sama sekali tak terduga. Dengan sedikit terbelalak, Pak Lurah pun segera menyambut dan mempersilahkan orang yang baru saja akan ia datangi nanti siang itu untuk masuk ke dalam rumahnya. "Alah, Mbah Untung, monggo Mbah," sambut Pak Lurah dari kejauhan. Dengan kalem, Mbah Untung berjalan sembari terus tersenyum ramah. Namun senyuman itu segera berubah menjadi raut tegang yang sepertinya tertuju kepada Mas Angga. Dan ternyata di mata Mbah Untung saat itu, ia melihat sosok makhluk yang duduk di atas tengkuk menantu Pak Lurah itu. Sosoknya berwujud seorang gadis yang berumur 10-11 tahun. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dan tengah menatap kosong ke arah depan. Mungkin inilah yang membuat Mas Angga menjadi berat dan sakit untuk melangkah. "Bisa masuk? Aku mau bicara," ucap Mbah Untung, hingga mereka pun kini masuk dan duduk di ruang tamu. Yang mana tanpa basa-basi Mbah Untung langsung membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa sepertinya sekarang sudah saatnya Pak Cokro, dukun kubu Juragan Wiryo itu tahu kalau ia berada di pihak musuhnya. Pada intinya, Mbah Untung sudah tidak lagi peduli dan akan secara terang-terangan berada di pihak Pak Lurah. "Amit sewu Pak Lurah, ini bukan karena saya membela panjenengan, tapi karena ada keponakan saya yang sudah menjadi korban," kata Mbah Untung yang ternyata sudah tahu kejadian yang dialami Mbok Tun di kandang ayam Pak Lurah kemarin, yang mana menurutnya kejadian itu membuat Mbok Tun terancam kehilangan kewarasannya. "Nggih Mbah, aku juga mohon maaf dengan sangat. Karena saya, Mbok Tun juga ikut terbawa-bawa," kata Pak Lurah dengan gestur menyembahkan tangannya. Ndak apa-apa. Ini wis takdir dari Yang Maha Kuasa. Saiki sudah saatnya mereka tahu apa yang bisa kita lakukan, tanggap Mbah Untung. Dengan wajah tuanya yang marah memerah. Setelah itu, perlahan pembicaraan pun melandai santai. Dan tibalah saatnya, kini Mbah Untung tertuju kepada Mas Angga. Lebih tepatnya, kepada sosok yang duduk di tengkuknya itu. "Tubuhmu kerasa berat kan?" tanya Mbah Untung kepada Mas Angga. "Nggih Mbah, sudah dari tadi pagi," jawab Mas Angga sambil mengelus pundaknya sendiri. "Turun, sini turun," ucap Mbah Untung tiba-tiba, sembari menatap ke atas kepala Mas Angga. "Nah, bagaimana sekarang?" kata Mbah Untung lagi setelah itu. Mas Angga tampak kebingungan, namun tak bisa dipungkiri secara tiba-tiba ia merasakan tubuhnya lebih ringan dan nyaman. Hal itu sampai Mas Angga buktikan dengan berdiri menegakkan badannya. "Loh, nggih Mbah, sudah enakan loh," jawab Mas Angga yang menyentak keheranan dan segera disela oleh Pak Lurah. "Memangnya tadi anakku iki kenapa Mbah?" tanya Pak Lurah menggerutkan alisnya, yang mana tak lama kemudian
Hal itu pun segera dijawab oleh Mbah Untung. "Gimana ya? Aku sulit untuk menjelaskannya, Pak Lurah," jawab Mbah Untung, yang membuat Pak Lurah semakin heran dan penasaran. Tapi Mbah Untung pun pada akhirnya mencoba untuk tetap menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Ia pun berkata bahwa tadi ada lelembut yang mengganggu Mas Angga dengan cara duduk di tengkuk lehernya. "Tapi sekarang sudah hilang kan?" tanya Pak Lurah, yang segera dijawab oleh Mbah Untung dengan singkat. Sudah hilang kok," jawab Mbah Untung. Pak Lurah ternyata ingin tahu seberapa parah gambaran keadaan ini. Dan dengan adanya Mbah Untung sekarang, ia pun memanfaatkannya untuk bertanya lebih jauh. Sudah separah apa dikdaya teluh ini menurut kacamata beliau? "Tenang weh, insya Allah semua bisa saya atasi. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau dibandingkan dengan yang lain, panjenengan ini memang yang terparah," tanggap Mbah Untung. "Nanti malam, kalau mau jenengan bisa melihat sendiri kok, ketika nanti saya melakukan ritual membersihkan rumah ini," kata Mbah Untung lagi. Yang bersamaan dengan itu, Bu Sundari pun keluar dengan agak terkejut dengan adanya Mbah Untung. "Walah, Mbah, kok ndak berkabar dulu kalau mau berkunjung kemari?" kata Bu Sundari berbasa-basi, seraya mendekat dan menyalami Mbah Untung. "Sebentar ya Mbah, tak buatkan minum. Sampean itu kok ya ndak memberitahu kalau Mbah Untung ada di sini," kata Bu Sundari kepada Pak Lurah setelah itu, yang juga segera ditanggapi oleh Mbah Untung. "Sudah Bu Lurah, ndak usah repot-repot. Wong aku juga sedang puasa kok," kata Mbah Untung, yang membuat Bu Sundari urung beranjak dan ikut duduk dalam ruangan itu. Hingga obrolan pun kembali berlanjut, disusul juga oleh Mbak Sari, yang akhirnya turut keluar dan duduk bersama di ruang tamu Pak Lurah itu. Yang mana pembicaraan saat itu lebih terfokus kepada persiapan ritual pembersihan yang akan dilakukan nanti malam. Lah perihal Mbah Suyuti itu gimana? Apakah nanti juga tetap ikut, Bah? Tanya Pak Lurah di sela pembicaraan itu. "Ya tetap ikut membantu aku kok. Kan biar lebih ringan dan mudah," tanggap Mbah Untung. Yang mana beberapa saat kemudian, obrolan itu pun terpaksa terputus oleh kedatangan Lek Trimo, suami Mbok Tun, yang mengabarkan sesuatu. "Si Tun, kok kumat lagi Pak De?" kata Lek Trimo kepada Mbah Untung beberapa saat setelah ia datang. Yang mana saat itu ia mengabarkan bahwa Mbok Tun kerasukan lagi. Semua orang tentu terkejut. Begitu juga dengan Mbah Untung yang terdengar mengatakan sesuatu sebelum ia bangkit dan keluar dari rumah Pak Lurah. "Opo ikatannya lepas?" kata Mbah Untung sembari berdiri dan berjalan keluar. "Putus Pak De, talinya diputus," jawab Lek Trimo saat itu. Mbah Untung dan Lek Trimo pun segera beranjak pulang ke rumahnya, diikuti oleh Mas Angga dan Pak Lurah, yang juga terlihat berjalan mengikuti ke rumah Mbok Tun, sembari mencerna informasi yang belum sepenuhnya mereka pahami itu. Hingga singkatnya, sampailah mereka semua di rumah Mbok Tun. Tun, teriak Mbah Untung sembari masuk ke dalam rumah keponakannya itu, dan langsung menuju pekarangan belakang rumah sesuai dengan apa yang telah dikatakan Lek Trimo sebelumnya. "Ada di belakang Pak De. Sungguh, aku ndak berani kata Lek Trimo, dan terlihatlah kini pemandangan itu. Pemandangan yang hampir sama dengan kejadian di rumah Pak Lurah kemarin. Bahkan sepertinya kali ini lebih parah. Suasana saat itu terdengar sangat gaduh oleh unggas-unggas yang saling berterbangan, mencoba kabur dari kandang yang beratap rendah itu. Terlihat juga beberapa bebek yang telah berserak mati tampaklah di salah satu sudutnya. Mbok Tun yang bersila menggigit salah satu leher bebek peliharaannya itu. "Mak, eling mak!" teriak Lek Trimo ke arah istrinya dari kejauhan. Ia tak berani mendekat karena mempunyai trauma dan pasti akan pingsan ketika melihat darah. Alasan itulah yang membuat Lek Trimo tadi memutuskan untuk keluar mencari bantuan. Beruntung setelah itu, seketika Mbok Tun segera sadar dan langsung melemparkan bebek yang berada di tangannya. Ya Allah, teriak Mbok Tun yang langsung menangis setelah kesadarannya. "Pak Lurah,
Mas Angga dan Mbah Untung pun segera mendekat dan memapah Mbok Tun masuk ke dalam rumahnya. Dengan wajah dan bajunya yang sudah penuh dengan darah, persis seperti apa yang terjadi kemarin di rumah Pak Lurah. "Tolong, tolong!" tangis Mbok Tun dalam papahan Mas Angga dan Pak Lurah. Gaduhan itu pun terdengar sampai luar dan membuat beberapa warga berdatangan. Sebagian tampak heran dan bertanya-tanya melihat itu. Namun tak sedikit juga yang sepertinya sudah tahu bahwa Mbok Tun turut terkena serangan teluh dari Juragan Wiryo. Lek Trimo yang tak kuasa akhirnya mendekat, walau sempat dihalau oleh beberapa warga. Namun ketidaktegaannya tetap memaksa untuk melihat keadaan istrinya itu. Dan benar saja, baru beberapa detik saja ia melihat darah di wajah Mbok Tun. Ia pun langsung terhuyung lemas dan pingsan. Sementara itu, para ibu-ibu yang turut datang bergegas berjibaku mengambil alih Mbok Tun dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Tun itu. "Kok iso sampai koyo ngene to, Mbak Yu? Yang sabar yo," ucap salah seorang di antara ibu-ibu kepada Mbok Tun yang masih tampak menangis itu. Gambaran sesungguhnya cukup menyedihkan. Seorang Mbok Tun yang dikenal sebagai wanita tangguh dan selalu bisa mengatasi keadaan itu, sekarang tampak berada di dalam titik terlemahnya. Pak Lurah dan Mas Angga tak lagi bisa berkata-kata. Bersama Mbah Untung dan para warga, mereka kini terlihat duduk di ruang tamu. "Terus, bagaimana ini, Mbah?" tanya Pak Lurah kepada Mbah Untung. Mbah Untung terlihat menghela nafasnya, dan setelah itu pun menjawab dengan nada yang marah. "Perang, Pak Lurah. Aku kudu perang dengan Cokro iki," kata Mbah Untung beriringan dengan getaran cincin batu akik yang menabuh sandaran kursi yang ia duduki. Menyoal tentang remah tanah kuburan, sebenarnya cecerannya tak pernah ditemukan di rumah Mbok Tun. Namun menurut Mbah Untung, kedekatan Mbok Tun dengan keluarga Pak Lurah membuat keponakannya kini turut terkena dampak dari serangan itu. Tapi Mbah Untung juga tidak bisa menyalahkan Pak Lurah, dan beliaulah yang kini malah terlihat menyesal karena ia merasa terlambat dan tidak menangani masalah ini jauh-jauh hari. "Apa dukun Cokro itu sudah tahu, Mbah, kalau panjenengan berada di pihak saya?" tanya Pak Lurah lagi. "Belum, Pak Lurah. Sepertinya belum. Kemarin siang saja aku masih ngobrol biasa dengan dia kok," jawab Mbah Untung, yang setelah itu sedikit menerangkan bahwa teluh tanah kuburan selalu menyerang dengan serangan acak kepada sasaran yang berada di sekitar di mana tanah itu disebarkan. Apesnya, Mbok Tun saja yang waktu itu berada di sana dan kebetulan mendapat serangan yang cukup kuat. Pembicaraan itu pun dikatakan Mbah Untung secara terang-terangan di depan beberapa warga yang tentu mendengar dan akhirnya semakin yakin bahwa serangan teluh Juragan Wiryo kepada Lurah Pamiro Atmojo memang benar-benar terjadi. "Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah?" kata Pak Lurah, yang beberapa saat kemudian dijawab oleh Mbah Untung dengan sebuah perintah. Yang mana pagi ini juga, kecuali dengan rumah Pak Lurah, ritual pembersihan dan pemagaran rumah orang-orang yang telah menjadi sasaran harus segera dilakukan. Mbah Untung sengaja menyisakan rumah Pak Lurah khusus untuk nanti malam. Selain karena paling berat, sepertinya beliau memiliki rencana tersendiri dengan itu. Dan tanpa bicara panjang lebar lagi, Pak Lurah, Mbah Untung dan Mas Angga pun segera beranjak dari rumah Mbok Tun. Dan lewat Kadus Barjo, perintah itu pun disampaikan kepada kadus-kadus yang lain dan para tokoh yang turut menjadi sasaran teluh tanah kuburan ini. "Tolong sampaikan kepada Mbah Suyuti agar ke rumahku karena ditunggu Mbah Untung, dan tolong kabarkan juga pada yang lain. Siap-siap saja di rumah, termasuk sampean," pinta Pak Lurah kepada Kadus Barjo. Kabar itu pun tersampaikan dan tak butuh waktu lama, Mbah Suyuti kini sudah berada di rumah Pak Lurah bersama Mbah Untung. Singkatnya, setelah berbincang dan bersiap-siap sejenak, mereka berdua pun mulai mendatangi rumah-rumah yang menjadi tujuannya itu. Ritual pembersihan dan pemagaran itu diawali dari rumah Mbok Tun,
berlanjut ke rumah Pak Carik Sukmo, Bagotro, dan seterusnya. Dan sekitar 2 jam kemudian, tugas itu pun selesai dan berakhir di rumah Pak Kadus Tunggul. Ada satu kesamaan hal aneh di luar nalar yang terjadi pada setiap rumah saat ritual pembersihan itu, yaitu temuan 4 buah bulatan tanah yang ada di balik atap langit-langit rumah mereka. Bantalan mayat adalah sebutan tepat bagi gumpalan tanah seukuran 2 kepalan orang dewasa itu, yang sewajarnya benda itu digunakan sebagai pengganjal jenazah saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Entah bagaimana benda itu bisa berada di situ. Yang jelas, semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bantalan jenazah itu jatuh dari langit-langit di akhir ritual. Singkat cerita, setelah ritual pembersihan dan pemagaran itu selesai, tampak kini semua orang berkumpul lagi di rumah Pak Lurah, saling mengobrol satu sama lain dengan wajah-wajah yang mulai memperlihatkan kelegaan. "Nanti malam, mulai jam berapa, Mbah?" kata Pak Lurah kepada Mbah Untung di sela pembicaraan itu, menanyakan kapan pembersihan rumahnya akan dilakukan. "Nanti, pokoknya setelah rumah sudah sepi saja, Pak Lurah," jawab Mbah Untung, dan setelah itu menjelaskan agar ritual nanti tidak melibatkan banyak orang, kecuali ia, Mbah Suyuti, dan Pak Lurah. Sekian untuk cerita Lemah Kuburan part ke-7 ini. Akan aku lanjutkan besok di part ke-8. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga terbawa mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening. Gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat pilu. Terkenang kampung halaman, sawah serta ladang.